Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriani, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 17 Kendari, calon guru penggerak Angkatan ke-5 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun anak tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat sama untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya baik dirinya maupun orang lain. Yang kedua, pendidikan adalah wadah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menciptakan masyarakat yang beradab dan ruang berlatih menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan dan diteruskan secara lahir dan batin. Pendidikan berpihak kepada anak atau berorientasi kepada anak, atau dalam istilah berhamba. Artinya, anak-anak diberi kesempatan, kebebasan, diarahkan, dibimbing, dididik sesuai potensi yang dimiliki oleh anak, sesuai kultur, sesuai sosial kultur yang dimiliki oleh anak untuk mempertebal kodrat anak. Yang keempat, pendidikan bertujuan memerdekakan anak lahir dan batin untuk mencapai norma-norma dan tujuan. Yang kelima, pendidikan bertujuan humanis, memanusiakan manusia melalui daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Keenam, pendidikan untuk melatih budi pekerti secara sempurna melalui sistem AMO yang kita kenal asa, asi, asuh, mendidik, mencintai, dan membina. Yang ketujuh, pendidik mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, di depan memberi teladan, Imadium Mungkarso, di tengah memberi ide, inisiatif, dan Tutwuri Handayani dari belakang memberi motivasi atau dorongan yang berorientasi kepada peserta didik, melahirkan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul 1, saya percaya pada murid. 1. Murid senang bermain baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, berupa bermain kata-kata, bermain kalimat, nyanyian, atau berupa yel-yel supaya mereka memberi motivasi dan semangat untuk terus belajar. Murid mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah maupun tugas di rumah sesuai petunjuk guru dan informasi yang didapatkan oleh peserta didik. Peserta didik atau murid bekerja sama dalam kelompok. Mereka saling memberi, saling berbagi, saling berkolaborasi, saling memberi motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam kelompok. Atau peserta didik kadang ada yang manja dan mau diperhatikan. Memang kenyataannya seperti itu, bahwa anak-anak selalu ingin memberikan gambaran tentang dirinya yang sebenarnya, namun kita pendidik sering merasa terbalik, dan kenyataannya seperti itulah. Anak-anak harus diperhatikan, harus diberi kesempatan, dan harus dimuliakan sebagai orang tua di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dalam diri saya, baik pemikiran maupun perilaku. 1. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik sepenuhnya atau seluruhnya. Yang pertama, melalui mengamati anak-anak pada saat proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Yang kedua, melalui dengan secara psikologi,
Yang ketiga, jadilah sahabat atau teman peserta didik. Dekati sesuai dengan dunianya. Lanjut, berdiskusi dengan orang tua. Dan terakhir, bisa dengan mengamati sesuai dengan lingkungan peserta didik. 2. Menuntun segala kodrat yang dimiliki anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik seluas-luasnya, setinggi-tingginya sebagai manusia, individu maupun sebagai masyarakat atau orang lain. Ya. Berhamba pada peserta didik artinya pendidik memberi kesempatan, kebebasan, didikan, arahan, bimbingan kepada peserta didik sesuai potensi-potensi yang dimilikinya, sesuai dengan sosial kultural yang dimiliki oleh anak, sehingga dengan sosial kultural ini akan mempertebal kodrat anak akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, dalam arti untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman yang baru yang diperoleh dari modul 1.1 adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan. Artinya bahwa anak itu memiliki potensi-potensi yang dimiliki sesuai sosial kulturalnya, maka pendidik hanya bisa menumbuh kembangkan sehingga melahirkan budi pekerti, karakter yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Apa yang saya akan terapkan di kelas saya untuk lebih baik yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 4 hal. Pertama, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, berhamba kepada peserta didik dengan memberi kesempatan, kebebasan sesuai potensi yang dimilikinya untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Yang ketiga, memperhatikan sosial kultur peserta didik dan kearifan lokal yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, menumbuhkan budi pekerti dan karakter yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, saya akan menuntun anak, berhamba kepada anak dengan maksimal dengan cara membuat kesepakatan kelas sebagai pembiasaan dan budaya kelas yang bersinergi dengan sosial kultur anak dan bisa dijadikan tata tertib dan karakter sehingga menginspiratif anak-anak untuk belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk keselamatan dan kebahagiaan peserta didik untuk dirinya dan orang banyak. Saya akan menceritakan atau mengkonstruksi pembelajaran saya di kelas selama ini. Pertama, saya mempersiapkan peserta didik lahir dan batin untuk dituntun di kelas ataupun di luar kelas untuk belajar bersama dengan teman-temannya dengan cara 5S. Menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Dan ini terintegrasi dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, yang kedua, peserta didik dibimbing, dididik, didampingi sehingga mereka bisa termotivasi untuk melakukan tugas-tugasnya baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, peserta didik melakukan pembiasaan dalam proses pembelajaran yang bersinergi dengan kearifan lokal yang ada kaitannya dengan bahasa daerah yang ada di kota kami, yaitu bahasa Polaki, yaitu dalam bentuk samaturu, artinya bekerja sama, bergotong royong, saling membantu. Kemudian namanya mepe kuaso, artinya persatuan. Dan inilah yang dipakai, yang digunakan untuk mengintegrasikan dengan 5S, PPK, sehingga tampak
nilai-nilai yang ada di dalam kelas yang berkaitan dengan tata tertib, karakter, dan akan bersinergi dengan lingkungan sekolah dan akan berbasis dengan sekolah ramah anak. Sama Turu dan Mepokuaso, salah satu kearifan lokal yang ada di Kota Kendari yang berkaitan dengan sosial kultur peserta didik yang bersinergi dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep Sama Turu dan Mepokuaso ini sebenarnya ada kaitannya dengan berkolaborasi, kepedulian, berbagi. Nah, kalau Sama Turu berarti bekerja sama dengan orang lain dengan ikhlas, dengan senang. Kemudian ada kepedulian, ada proaktif, ada empati kepada orang lain. Kemudian berbagi, memberi, dan menerima. Ada kaitannya dengan nilai religiusitas, nilai kemandirian, akhlak mulia, dan kebinekaan global, serta ada nilai kreatif. Kearifan lokal Kota Kendari berupa Sama Turu dan Mepokuaso. Anak-anak dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu memiliki nama-nama kelompok dan memiliki yel-yel yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, kemudian anak-anak bisa bekerja sama dengan antar kelompok dan bisa juga bekerja sama dengan dalam satu kelompok. Kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan tetap mengaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Kota Kendari. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ampuh dengan menerapkan kearifan lokal dalam pembelajaran dan dapat berkontribusi dan bersinergi dan terintegrasi nilai-nilai luhur Pancasila, dan semoga kita menjadi pendidik yang memerdekakan anak, berhamba kepada anak, memuliakan anak, sehingga melahirkan profil pelajar Pancasila. Demikian apa yang saya sampaikan dalam kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.